Terima kasih juga sama Pak Asrul dari Komisi Ya, 3 tentunya. Yang pertama, patut kita sampaikan kembali meskipun, rekan-rekan atau khalayak sudah mengetahui bahwa Saudara Henry Surya ditetapkan kembali sebagai tersangka, pasal 263 dan 266. Ya, yang kedua tentu kita menghormati seluruh proses hukum yang sudah berjalan atau dan yang akan pula berjalan. Nah, seperti itu Mbak Sinta. Baik, Pak, ini saya ingin mempertanyakan ya Pak, apakah saat ini sebetulnya kasus hukum masih berjalan di tingkat kasasi Mahkamah Agung atau seperti apa Pak sebetulnya? Ini kan kalau sekarang artinya akan diberikan tuntutan baru begitu terhadap Henry Surya ini. Itulah sebabnya seperti yang dibacakan oleh Mbak Sinta tadi, bahwa sebenarnya kita harus menghormati prinsip habeas nebis in idem. Kalau misalnya 263 ini ditetapkan dia dalam posisi sekarang ini, di mana pada waktu dakwaan sebelumnya di perkara pertama itu sudah masuk dalam ranah substansi, tentunya ajas-ajas hukum tidak boleh demikian. Tetapi apapun yang disampaikan atau dikemukakan oleh penegak hukum dalam hal ini polisi ataupun kejaksaan, tentunya kita mengikuti proses dan pada akhirnya nanti semuanya bermuara kepada pengadilan. Demikian. Aldus, tadi kan Anda menyampaikan sebetulnya Anda masih menghormati ya proses hukum yang sedang berjalan untuk saat ini. Tapi Pak Waldus, jika saya ingin menanyakan kepada Anda, sebetulnya bagaimana Anda melihat begitu Pak? Bagaimana Anda bisa menilai nasib dari korban-korban yang mungkin uangnya ini sudah triliunan rupiah begitu, tidak bisa dikembalikan Pak begitu, atau mungkin sekarang sedang dalam proses pengembalian. Bagaimana Anda menilai hal ini? Baik. Nah, yang pertama tentunya ingin saya sampaikan, meskipun sebenarnya ini sudah masuk ke dalam ruang publik, bahwasanya yang pertama sudah ada putusan homologasi nomor 66. Pada waktu itu telah dilakukan verifikasi semua pemegang piutang tetap sebanyak kurang lebih sekian ribu dengan jumlah kurang lebih juga 16 triliun. Nah, pada waktu proses homologasi berjalan, itu sudah dilakukan aksi. Nah, aksinya seperti misalnya melakukan pengembalian dalam bentuk ya cicilan dan kemudian aset settlement. Jumlahnya semua itu adalah kurang lebih 2,6 triliun. Tetapi pada saat yang bersamaan kemudian saudara Henry Surya ini ditersangkakan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tahanan sehingga proses pengembalian itu praktis terhenti. Nah, jadi memang upaya-upaya yang sudah dilakukan, sudah boleh dikatakan tidak, berpangku tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu pemeriksaan terdakwa saudara Henry Surya pun, pada waktu pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa, nah kita pun selaku penasehat hukum mengapresiasi semua hal-hal yang ada di ruang publik, demikian juga keluhan-keluhan daripada penabung, anggota koperasi, sehingga pada waktu itu kita sampaikan dan kita minta janji daripada saudara Hendy Surya supaya ini diselesaikan. Nah, pada waktu itu Hendy Surya juga berjanji itu akan menyelesaikan dan pada waktu itu juga saudara Hendy Surya ya meneteskan air mata juga karena pada waktu persidangan itu kita sampaikan bahwa di sekeliling kita ini banyak korban. Nah, jadi memang situasinya memang kian mandek ketika ini mulai dikenakan lagi tersangka pasal 263, 266, ya praktis upaya-upaya ke sana, ya tentu kian lambat atau mungkin bisa jadi juga agak berhenti, kira-kira seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa pada waktu konferensi pers juga, saya lupa itu tanggalnya, bahwa saudara Henry Surya itu punya komitmen untuk menyelesaikan. Nah, seperti itu Mbak Sinta. Baik, tapi Anda sepakat ya Pak bahwa konsep simpan pinjam ini artinya anggota koperasi atau nasabah kan memiliki hak untuk mengambil dananya kembali ya kan Pak? Oh, tentu tentu, itu hak mereka, tentu, Mbak. Nah, kita pun, tidak membagi buta, tentang situasi yang, fakta bahwa itu adalah uang mereka, bahwa itu adalah uang simpanan mereka, tentulah menjadi kewajiban dari saudara Hendy Surya untuk mengembalikan. Baik, Tetapi ya kembali lagi seperti yang saya kemukakan, situasi kemudian berhenti karena pada waktu pertama proses berjalan itu tersangka praktis berhenti. Kemudian setelah diputus lepas mulai dilakukan langkah-langkah, kemudian ada lagi penetapan tersangka baru dan tentu
situasi seperti itu ya agak sulit, saya pikir, karena butuh waktu untuk mengembalikan eh, uang daripada anggota koperasi. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kita pun selaku penasihat hukum mendorong saudara Hendy juga supaya itu segera diselesaikan dengan upaya maksimal tentunya.